Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya Yulianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan ke-6, Modul 2.2, Pembelajaran Sosial Emosional. Saya akan menggunakan refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, pembelajaran. Yang keempat, penerapan. Peristiwa. Pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, ada beberapa peristiwa yang telah saya lalui, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 3 sampai 17 September dengan alur Merdeka. Yang kedua, perasaan. Setelah mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, saya sangat merasa bersyukur karena memperoleh ilmu baru yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi dalam menumbuhkan kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, menjalin relasi yang baik, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Saya juga dapat memfasilitasi penguatan kompetensi sosial emosional pada peserta didik dan rekan sejawat melalui keteladanan, belajar, dan kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran. Setelah mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, banyak hal baru yang dapat saya ambil sebagai pembelajaran dalam memberikan penguatan kompetensi sosial dan emosional bagi diri sendiri, murid, dan rekan pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. Kita memahami bahwa pembelajaran sosial emosional adalah proses yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Ada beberapa contoh yang termasuk ke dalam kesadaran diri. Yang pertama, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial. Kedua, mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya. Ketiga, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri. Yang keempat, menunjukkan integritas dan kejujuran. Yang kelima, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai. Yang keenam, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias. Ketujuh, memupuk efikasi diri. Kedelapan, memiliki pola pikir bertumbuh. Kesembilan, mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Kompetensi sosial emosional kedua adalah manajemen diri, yaitu menetapkan dan mencapai tujuan positif. Ada beberapa contoh kegiatan yang dapat menguatkan manajemen diri. Yang pertama, mengelola emosi diri. Yang kedua, mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres. Yang ketiga, menunjukkan disiplin dan motivasi diri. Yang keempat, merancang tujuan pribadi dan bersama. Kelima, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir. Ketujuh, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif. Kedelapan, mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. Kompetensi sosial emosional yang ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain.
Ada beberapa contoh yang termasuk ke dalam kesadaran sosial. Yang pertama, mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain. Kedua, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain. Ketiga, mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih. Keempat, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Kelima, memahami dan mengekspresikan rasa syukur. Keenam, mengidentifikasi ragam norma sosial, termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Kompetensi sosial emosional yang keempat adalah keterampilan berelasi, yang merupakan membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Ada beberapa contoh keterampilan berelasi. Yang pertama, berkomunikasi dengan efektif. Kedua, mengembangkan relasi atau hubungan positif. Yang ketiga, memperlihatkan kompetensi kebudayaan. Yang keempat, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Yang kelima, dapat melawan tekanan sosial yang negatif. Yang keenam, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok. Yang ketujuh, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan. Kedelapan, turut membela hak-hak orang lain. Kompetensi sosial emosional yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ada beberapa contoh. Yang pertama, menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Yang kedua, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial. Yang ketiga, berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. Yang keempat, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya. Yang kelima, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Yang keenam, merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Yang ketujuh, mengevaluasi dampak atau pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial emosional untuk peningkatan perilaku positif. Yang kedua, lingkungan belajar yang suportif untuk pengurangan perilaku negatif. Yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Ini untuk mewujudkan pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa. Adapun kaitan pembelajaran sosial emosional dengan profil pelajar Pancasila. Jika kita analisis lebih lanjut, 5 kompetensi sosial dan emosional yang telah kita bahas berhubungan erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh, ketika seorang murid perlu mengeluarkan ide yang baru dan orisinil untuk memecahkan masalah yang masuk dalam dimensi kreatif, diperlukan juga kemampuan bernalar kritis untuk melihat permasalahan yang ada. Dalam situasi tersebut, murid tersebut menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan standar pendidikan nasional. Pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional tersebut akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Semua ini selaras dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam Standar Nasional Pendidikan.
Penerapan. Penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas saya lakukan dengan mengintegrasikan dalam praktek guru mengajar dan kurikulum akademik yang dirancang bersamaan dengan pembelajaran di dalam kelas melalui pembukaan pembelajaran yang hangat antara lain dengan memberikan kesempatan pada murid untuk berbicara, mendengarkan